luar biasa. Kalau luar biasa, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yes. Salam juga buat saudara-saudaraku dimanapun berada. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Hari ini kita mau beribadah, menyenangkan hati Tuhan, memuji hanya kepada Tuhan, bukan kepada hal yang lain. Yuk kita lepaskan roh kita hanya untuk menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami mau menyembah, mau memuji hanya kepada Engkau Tuhan, mau berfokus kepada Engkau Tuhan, bukan kepada hal yang lain Tuhan. Kau yang ambil alih Tuhan, Kau yang memberkati, Kau mengurapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, di saat kami sungguh-sungguh Tuhan menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan, Roh Kudus, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kau menjamah, melawat setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Kaulah ya Tuhan yang kami puja, Kaulah Tuhan yang kami sembah Tuhan, Kaulah Tuhan yang kami tinggikan. Makasih Tuhan Yesus. Kami mau merasakan, mau menikmati hadirat-Mu Bapa. Terlebih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Layakan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dimuji. Yesus
besar Tuhan Yesus. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik dan luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kau selalu ada di dalam kehidupan kami. Kau selalu ada di dalam hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh.
Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku kami sudah bernyanyi dan memuji Engkau Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan Yesus, kami mau bersuka cita di dalam Engkau Tuhan Yesus. Walaupun dalam kehidupan ini Tuhan, kami terlalu banyak beban dan masalah Tuhan Yesus. Tapi saat bersama Engkau Tuhan, Engkau selalu memberikan kami sukacita dan penghiburan Tuhan. Engkau memberikan kami damai sejahtera Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Masih bersemangat memuji Tuhan. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tetapi janji Tuhan dan firman Tuhan, iya dan amin. Sama-sama katakan amin. Yes, kita nyanyikan lagu Biar Bumi Akan Berlalu. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan shalala, shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Kita ulang dari awal. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya.
Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Amin. Silakan duduk. Kita mau masuk ke firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kau sucikan kuduskan hamba-Mu, Kau sucikan kuduskan kami semua yang ada di sini dan di tempat ini juga Tuhan Yesus. Jika kuasa jahat, kuasa gelap kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tanggalkan semuanya Tuhan. Pengetahuan kami, kesombongan kami Tuhan, kami tanggalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, Engkau yang berbicara Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Relakan semuanya.
di hadirat-Mu Tuhan. ingin menyenangkan Inilah kerinduan selalu, kami ingin selalu menyenangkan selalu menjawab panggilan-Mu. Katakan ajari aku Tuhan. Ajari aku perasaanku, mengerti detak jantungku. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Katakan ajari aku Tuhan Yesus. Biarlah hanya Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. berjalan seturut dengan rencana dan kehendak. Kami menyerahkan segenap hati kami, segenap hidup kami, hanya untuk kemuliaan. Kami bersyukur buat malam hari ini, Pak. Bila setiap pujian, penyembahan, pengagungan kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah syukur kami kehadiran lewat pujian, penyembahan kami, ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Sampaikanlah pesan. Kami siap mendengar sabdamu. Biarlah kuasa-Mu terus bekerja dalam hidup hamba-Mu. Hamba-Mu terus tambahkan pengetahuan hamba-Mu. Biar Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus urapi, Roh Kudus lawan, Roh Kudus jamah hidup kami. Semua untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap
buka hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Percaya sama-sama bersama saya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom saudara. Puji nama Tuhan. Ya, kita bersyukur. Kita mau baca firman di dalam Keluaran. Ya. Saudara, ini yang saat ini saya mau menyampaikan apa yang Tuhan taruh buat saudara dan saya. Yuk kita buka Keluaran 31 ayat 1 sampai 11. Ya, kita baca sama-sama ya. Keluaran 31 ayat 1 sampai 11. Satu hal saudara, di akhir zaman, di hari-hari terakhir ini, di mana saat ini Tuhan selalu mengatakan buat saudara dan saya, tetaplah berjaga-jaga, tetaplah berdoa, tetaplah hidup sungguh-sungguh, bangun keintiman dengan Tuhan. Seperti pujian tadi mengatakan, ya, ajari aku Tuhan untuk mengerti. Keluaran 31 ayat 3 ayat 1 sampai 11. Di mana Tuhan mengajarkan bagi setiap kita, pergunakan waktu yang ada saat ini saudara. Satu, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan sedang bekerja, kuasanya sedang bekerja buat hidup saudara dan saya. Karena Tuhan sedang mencari anak-anak Tuhan yang siap untuk dipakai Tuhan dalam kemuliaan. Ada amin saudara? Kita baca ya. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. 2. Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. 3. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. 4. Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakannya dari emas, perak, dan tembaga. Sampai sini mungkin saudara bingung. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengerjakan Mesir. Untuk apa? Untuk membangun kemah. Kemah suci. Betul. 5. Kita lihat yuk. Untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. 6. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisama dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan apa? Keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. 7. Luar biasa saudara. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu. 8. Yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan. 9. Mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuh dengan alasnya. 10. Pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. 11. Minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya itu. Saudara, dengar baik-baik. Tuhan memerintahkan siapa tadi? Siapa saudara? Musa. Tuhan memerintahkan pada Musa. Ini khusus Tuhan perintah. Musa, bangun kemah suci. Lalu Musa
Tuhan tahu bahwa Tuhan akan memakai siapa tadi? Siapa saudara? Siapa? Besalel. Luar biasa. Di dalam prosesnya, ketika Tuhan memilih lewat Musa ya, di mana Besalel itu saudara, dia terpilih bukan karena dia hebat. Dia terpilih bukan karena dia terampil luar biasa. Dia terpilih bukan karena dia mampu. Tapi dia terpilih bukan karena kehebatannya. Orang ini saudara terpilih karena Tuhan sendiri yang sudah memilih dia. Karena apa? Tuhan sendiri yang telah memilih Besalel. Luar biasa. Di hari-hari akhir zaman ini saudara, kita sudah baca tadi, banyak orang yang percaya tapi sedikit yang dipercaya. Dipanggil, dipilih, dan dipercaya. Saudara mau pilih yang mana? Hanya dipanggil, hanya dipilih, tapi nggak dipercaya. Pilih mana? Pasti pilih. Saya bukan hanya dipanggil, tapi saya mau dipilih dan saya mau dipercaya sama Tuhan. Begitupun Besalel Tuhan. Luar biasa. Kadang-kadang saudara di dalam kehidupan, dalam hidup saudara dan saya, ketika kita Tuhan panggil untuk melayani, Tuhan panggil untuk segala sesuatu, untuk pekerjaan Tuhan, dalam pekerjaan, dalam apapun, kita enggak. Jangan saya bu, saya nggak bisa. Jangan mampu bu. Jangan suruh saya melayani bu. Nanti aja ya. Mau kapan saudara? Kita bersyukur. Yang sudah melayani bersyukur. Katakan bersama saya, bersyukur. Karena tidak semua orang dipercaya Tuhan. Kalau saudara sampai hari ini dipercaya sebagai imam doa, ya sebagai hamba Tuhan mungkin seperti saya, sebagai WL, sebagai singer, bersyukur saudara. Karena inilah waktu Tuhan. Tuhan katakan, nak, waktuku semakin sempit, semakin dekat. Percepatan itu terus berjalan. Tapi ingatkan, bagi setiap anak-anak Tuhan, anak-anakku yang kukasihi, agar mereka mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan itu saya. Saya mau Tuhan. Kita buka ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga. Baca yuk, 2, 3. Jemaat, 2, 3. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. bayangin, dia suruh membuat kemah. Tapi Tuhan, ketika dipercaya Tuhan, Tuhan perlengkapi. Dia dipenuhi, kata Tuhan, dengan roh Allah. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semua para imam yang ada di tempat ini, ketika Tuhan memberikan satu kepercayaan yang penuh dalam hidup saudara, jangan minder, jangan takut. Jangan bilang saya nggak mampu bu. Tidak, saudara. Percaya. Tuhan katakan, ia telah kupenuhi dengan roh Allah. Maju anak-anak Tuhan. Ini waktunya saudara dan saya maju untuk melangkah, untuk melayani, untuk dapat dipercaya oleh Tuhan dengan tugas yang Tuhan beri buat hidup saudara dan saya. Inilah kesempatan saudara. Ini sangat jelas Tuhan sendiri telah memberikan kepada Besalel saudara. Apa? Kupenuhi dengan. Jangan takut anak-anak Tuhan di tempat ini untuk maju, melangkah, melayani, untuk di dalam segala pekerjaan. Luar biasa. Tuhan memenuhi dengan memberi apa? Keahlian, pengertian, pengetahuan untuk melaksanakan pekerjaan yang gak gampang. Bikin kemah suci ini gak gampang. Tapi luar biasa. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Saudara siap
Walaupun saudara berkata, saya nggak punya keahlian, Bu. Saya tidak punya pengetahuan. Saya tidak punya pengertian. Tuhan akan perlengkapi hidup saudara dan saya di tempat ini. Yang mau katakan bersama saya, amin. Mari kita melaksanakan apa yang Tuhan sudah taruh. Selama saya masih hidup Tuhan, saya bernafas, saya terus mau maju bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Hati-hati anak-anak. Jangan kita lengah. Satu hal ini menjadi pelajaran. Ketika saya baca firman ini menjadi satu pelajaran buat hidup saya. Pelajaran yang sangat berharga. Ini satu pelajaran yang sangat penting buat hidup saudara dan saya. Mari hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini. Hal ini mengingatkan buat setiap kita di tempat ini. Bahwa Tuhan telah memberikan, mengaruniakan setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini talenta yang berbeda. Ada amin saudara? Tuhan telah memberikan karunia-karunia buat hidup saudara dan saya. Tuhan telah memberikan keterampilan-keterampilan di dalam hidup saudara dan saya. Dan Tuhan juga memberikan bagi saudara luar biasa roh Allah. Ada roh Tuhan dalam hidup kita. Makanya jangan pernah menyerah. Jangan pernah minder. Jangan pernah berkata, aku gak bisa, Bu. Ingat, setiap kita semua yang ada di tempat ini, Tuhan telah memberi karunia untuk pekerjaan Tuhan. Untuk pekerjaan apapun, untuk melayani. Siap saudara? Karena ini udah waktunya. Ini udah apa saudara? Waktunya. Kita mengiring Tuhan, ikut Tuhan itu jangan main-main. Kita jangan jadi orang Kristen yang gak tahu apa-apa saudara. Cukup saya ke gereja, cukup saya berdoa, cukup saya baca firman, cukup jadi orang Kristen yang hanya percaya Tuhan Yesus. Tapi kita tidak melakukan apa-apa, tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Tuhan selalu beri yang terbaik buat kita. Makanya Tuhan katakan, nak, kamu gak cukup hanya baca firman. Betul apa betul? Tapi lakukan itu firman dalam hidup. Gampang? Enggak. Tapi saya mau berusaha hidup menghidupi kebenaran dalam hidup. Kalau orang yang penuh oleh firman, penuh dengan roh Allah, pasti keluar dalam perkataannya, keluar dari mulutnya, yaitu selalu ucapan syukur, selalu berkata Tuhan baik, selalu berkata terima kasih sama Tuhan. Selalu menguatkan, selalu mengingatkan, selalu menegur, selalu mengajak orang-orang di sekeliling untuk lebih dekat dengan Tuhan. Amin saudara. Yuk baca Mazmur 90 ayat 17. Mazmur 90 ayat 17. Ada yang mau baca? Ayo, siapa yang mau baca? Mazmur 90 ayat 17. Iya. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas Kiranya kemurahan Tuhan Allah kita semua, Tuhan Yesus itu selalu menyertai hidup saudara dan saya. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini ketika kita dipercaya, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, baik di dalam segala hal apa yang sedang kau kerjakan, tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena kemurahan Tuhan Allah, kemurahan Tuhan Yesus itu ada atas hidup saudara dan saya. Lanjut. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Ya, puji nama Tuhan. Satu hal yang Tuhan katakan dalam hidup saudara, bukan hanya pelayanan. Ketika engkau mau punya pekerjaan, usaha, bisnis, ekonomi apapun, saudara percaya, apa yang kau punya, keterampilan, apa yang kau miliki, pengetahuan, saudara dengar baik-baik, itu semua berkat kemurahan Tuhan.
Amin. Semua berkat kemurahan Tuhan. Makanya dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Dan perbuatan tangan kami. Teguhkanlah itu. Artinya apa yang kita kerjakan oleh tangan kita, oleh hidup kita, baik di dalam pekerjaan apapun, percaya itulah berkat dari Tuhan. Tuhan yang memperlengkapi kita. Tuhan memberi kasih karunia. Tuhan yang memberi talenta. Luar biasa, diberi pengetahuan, diberi kemampuan. Makanya ketika kita dipercaya oleh Tuhan dalam segala hal, dalam hidup kita, baik dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam ekonomi, dalam pekerjaan, pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Makanya teguhkanlah perbuatan kami Tuhan. Teguhkanlah perbuatan kami. Kenapa saudara? 3 kali di sini mengatakan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Artinya apa? Apa yang kita kerjakan itu berkat kemurahan dari Tuhan. Luar biasa. Siap saudara? Mari anak-anak Tuhan di tempat ini, di akhir zaman ini tetap fokus memandang Tuhan. Tetap libatkan Tuhan di dalam segala hal. Baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, baik dalam ekonomi, dalam hal apapun, kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan telah memperlengkapi setiap hidup anak-anak Tuhan yang selalu minta pertolongan dari Tuhan. Kenapa katakan, teguhkanlah perbuatan tangan kami, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Artinya saudara, kita menyadari kita perlu Tuhan. Gak mampu saya berjalan sendiri tanpa Tuhan. Di dalam segala hal, dalam pekerjaan apapun saya perlu Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, libatkan Tuhan selalu di dalamnya. Ada amin? Katakan yuk di kananmu, libatkan Tuhan di dalamnya. Amin? Coba kasih tahu di sebelahnya, libatkan Tuhan. Seringkali kita pakai kekuatan sendiri, keterampilan kita, kehebatan kita, nggak pernah kita melibatkan Tuhan. Betul apa betul? Hari ini mari kita mau minta kemampuan yang dari Tuhan. Makanya ayatnya katakan, teguhkanlah tanganku Tuhan. Minta apa? Kemampuan untuk menjalani segala tugas yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Untuk menjalankan kepercayaan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam apapun. Mari hari ini anak-anak Tuhan dengar baik-baik. Biarlah semua yang kita kerjakan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk membangun diri kita sendiri, tapi untuk membangun kemuliaan Tuhan. Dengar baik-baik. Saat kami tadi pagi memuji menyembah Tuhan, saya mendengar, saya nggak kuat, saya menangis saat saya RPOD, saudara. Satu hal yang Tuhan ingatkan buat saya, ada 2. Yang pertama untuk saya pribadi. Yang kedua, Tuhan katakan, persiapkanlah nak, karena ini sudah waktu Tuhan semakin dekat. Persiapkanlah, aku telah memanggil, memilih, dan aku telah mempercayakan buat anak-anakku yang siap untuk dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapa yang siap boleh angkat tangan. Yang nggak siap jangan angkat tangan. Puji nama Tuhan. Di belakang siap semua, depan nggak siap ya. Tuhan katakan siapkan nak, siapkan. Kenapa Tuhan suruh saya siapkan? Karena Tuhan mau, Tuhan berkehendak, Tuhan Yesus punya rencana yang indah untuk hidup saudara dan saya. Karena ini sudah waktunya, bukan untuk main-main lagi. Kita harus sadar diri saudara. Kita sama, saudara dan saya di tempat ini kita sama. Sama siapa tadi? Sama. Kita dipanggil sama Tuhan untuk pekerjaan, untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya dipanggil, amin, tapi diperlengkapi sama Tuhan.
Makanya ayo anak-anak Tuhan, hamba Tuhan itu maju terus berjalan bersama Tuhan. Kita percaya, kita yakin dalam hidup kita ada roh Allah. Seberapa banyak yang yakin, boleh angkat tangan lagi yang ada roh Allah. Puji nama Tuhan. Ada Roh Kudus dalam hidup kita untuk menyelesaikan setiap pekerjaan pelayanan, untuk menyelesaikan setiap tantangan dalam hidup kita. Ada Roh Allah yang selalu menyertai hidup kita. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, mari anak-anak Tuhan jangan takut. Kuncinya satu, saya mau katakan, bersiap dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Karena ini saya mau kembali katakan, sudah waktunya kita melangkah maju, bukan mundur, tapi apa? Maju. Di akhir zaman ini banyak yang sudah mulai mundur karena berbagai macam proses dalam hidup. Dia berdoa, Tuhan belum menjawab. Dia sudah memohon sama Tuhan, Tuhan belum jawab, belum buka jalan. Ujung-ujungnya dia meninggalkan Tuhan dan mundur. Tapi anak-anak Tuhan di tempat ini, kita harus punya waktu untuk selalu bersiap. Bersiap maju melayani Tuhan, bersiap maju berjalan bersama Tuhan, bersiap maju bergandeng tangan dengan Tuhan. Seperti apa yang dikerjakan oleh Besel. Dia percaya bahwa ada roh Allah. Pasti ketika Tuhan mempercayakan segala sesuatu dalam hidupnya, Tuhan menyertai. Amin. Saya mau tanya sekali lagi, di sini penabur benih, seberapa banyak yang mau melayani Tuhan? Boleh nanti daftar sama Pak Triko ya. Karena saudara dipanggil, ini udah waktunya. Makanya orang yang bersiap itu nggak menolak, nggak tawar-menawar. Kalau Pak Triko kasih jadwal, tawar-menawar. Berarti saudara bukan orang yang siap. Kalau yang bersiap, saya siap. Ya, jadi nanti yang mau bersiap melayani juga silakan daftar sama Pak Triko. Ya, jadi artinya anak-anak Tuhan di tempat ini, mari bersiap untuk maju untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ketika Tuhan percayakan jadi WL, jadilah WL. Ketika Tuhan percayakan jadi pendeta, jadi ada yang mau jadi pendeta? Daftarnya sama saya. Kalau WL Singer silakan sama Pak Triko. Kalau mau jadi pendeta, yuk sama saya daftar. Nanti sekolah Alkitab. Amin. Yang mau jadi guru, jadilah guru. Luar biasa anak-anak Tuhan di tempat ini. Kenapa? Karena inilah waktu kita berkarya. Katakan kiri kananmu, inilah waktumu untuk berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Siap saudara? Jangan lewatkan kehidupan kita dengan sia-sia. Biarlah hidup saudara boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan dengan apa yang ada padaku. Seperti anak Besar. Dengan keadaan Tuhan beri kemampuan, dia bisa membangun kemah suci. Ketika dia melayani, ketika dia siap, apakah dia bekerja sendiri? Tidak. Tadi dikirim oleh siapa? Ada temannya, siapa coba? Ada yang ingat gak? Siapa temannya yang diutus? Saya mau tahu nih. Ada yang ingat gak? Iya, Bezalel itu dipilih Tuhan, dipercaya sama Tuhan untuk membuat apa? Kemah suci. Tapi ketika dipercaya sama Tuhan, Tuhan tidak membiarkan dia bekerja sendiri. Tuhan kasih teman. Nah itu dia, hebat itu ya. Berarti connect ya. Saya sengaja saudara, karena saya mau firman Tuhan ini tidak berlalu begitu aja. Artinya Tuhan melengkapi bukan hanya dengan
keterampilan, tapi Tuhan beri teman, saudara. Ada amin? Beri teman. Siapa namanya? Aholia. Sekali lagi sebut 1, 2, 3. Aholiab. Liab ya, bukan lihat. Apa? Aholiab. Jangan lupa. Artinya bukan hanya dipanggil, tapi diperlengkapi, dipenuhi dengan Roh Tuhan, sehingga dia dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Diberi teman sama Tuhan. Artinya Tuhan gak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan tahu potensi kita. Tuhan tahu apa yang ada di dalam setiap hidup kita. Makanya Tuhan baik, saudara. Dia tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan kirim untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Puji nama Tuhan, saudara. Begitupun dalam hidup saudara, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, itu saling melengkapi. Dalam rumah tangga, itu pun saling melengkapi. Puji nama Tuhan, saudara. Untuk apa? Untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas yang Tuhan sudah percayakan. Puji nama Tuhan. Wow. Dan juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisama dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Siap. Yang kedua, kita mau taat. Kalau Tuhan telah mempercayakan segala sesuatu dalam hidup kita, yuk kita kerjakan dengan penuh ketaatan. Kita lakukan, ini firman Tuhan katakan, harusnya mereka membuat segala sesuatu apa yang telah kuperintahkan. Jadi perintah Tuhan itu bukan hanya kita dengar, tapi kita lakukan. Ketika orang-orang di sekitar kita, kamu rajin doa ya, kamu harus baca firman, kamu harus doa. Oh iya, tapi tidak ya. Ini firman loh. Tuhan katakan haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan. Jadi kita harus buat melakukannya, saudara. Luar biasa. Kita mau di akhir zaman ini, yuk jadilah pelaku firman. Gak gampang, betul. Saya pun hamba Tuhan sukar. Tapi saya mau belajar. Bukan hanya belajar, tapi kita praktek dalam hidup. Katakan amin. Apa saudara? Praktek. Belajar terus, nggak praktek bisa nggak? Tapi kita mau belajar, praktekkan dalam hidup. Yang ketiga, terakhir. Menjadi orang-orang kepercayaan sama Tuhan, kita nggak boleh berjalan sendiri tanpa tuntunan Tuhan. Menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan seperti kedua orang ini. Kita harus berjalan dan kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam ekonomi, dalam usaha apapun, mari libatkan Tuhan di dalamnya. Bergantung kepada siapa? Tuhan. Dengan apa yang ada padaku, aku persembahkan Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada amin, saudara? Ini akhir zaman. Ini sudah waktunya anak-anak Tuhan. Jangan pakai kekuatan sendiri. Walaupun saya pintar, saya terampil, saya hebat, tapi mulai hari ini, yuk kita mau terus bergantung sama Tuhan. Libatkan Tuhan di dalamnya. Maka saya percaya ketika kita belajar mempersembahkan semua untuk memuliakan nama Tuhan, engkau akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Hari ini, saudara, kita percaya kalau saudara dan saya, Tuhan merindukan kita menjadi terangnya Tuhan.
di tengah kegelapan zaman. Siap saudara, kita harus bersiap. Yang pertama bersiap, kedua kita taat, yang ketiga kita bergantung sama Tuhan. Karena disitulah kekuatan kita. Kita gak mampu jalan sendiri. Makanya hari ini Tuhan ingatkan buat saudara saya, jangan pernah minder. Siapa yang suka minder di sini? Jangan pernah minder. Jangan pernah takut. Tetap maju di jalan Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan Roh Allah dalam hidupmu. Tuhan beri kemampuan, pengetahuan. Bahkan anak-anak Tuhan di tempat ini, saya percaya ada kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Katakan, saya punya kuasa. Seberapa banyak yang yakin dalam hidupmu punya kuasa? Katakan, saya yakin. Kalau ada yang sakit, jangan panggil Bulani. Langsung doakan. Saat ada famili, ada siapapun, ya doa, tumpang tangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan Tuhan nyatakan. Puji nama Tuhan. Jadi mulai hari ini mari, anak-anak Tuhan, inilah Tuhan ingatkan buat kita. Bersiap melangkah, berjalan. Siap menjadi alat kepercayaan Tuhan, dipercaya oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Tetap maju. Karena waktu kita gak ada yang tahu. 2 menit ke depan saya sering kali berkata, gak ada yang tahu. Amin saudara. Gak ada yang tahu. Ketika saya taat sama Tuhan, ketika saya punya hati yang selalu bersiap dalam kondisi apapun, saya mau terus maju melangkah, gak punya rasa takut, minder apapun. Saya berikan hidup saya untuk melayani, untuk pekerjaan Tuhan. Baik bisnis, ekonomi, pekerjaan saya juga saya mau kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Maka saya percaya hidup saudara dan saya akan mengalami janji Tuhan, berkat Tuhan. Bu, kalau saya mah minder, betul, masih manusiawi. Siapa yang suka minder di sini? Angkat tangannya. Saya mah nggak bisa bu jadi WL, suara saya jelek. Enggak, Tuhan nggak melihat suaramu. Yang Tuhan lihat apa? Hati. Bu, saya mah nggak bisa jadi singer bu, suara saya jelek. Tuhan nggak melihat suaramu. Minder itu manusiawi, tapi Tuhan nggak mau. Tuhan beri kuasa buat hidupmu. Ini Tuhan beri Roh Allah. Jadi mari anak-anak Tuhan, di akhir zaman ini kita terus maju di dalam Tuhan. Ini benar-benar terakhir ya. Kalau Tuhan pasti, ya katakan bersama saya, pasti mengurapi saya, menopang saya, memberi saya Roh Allah yang hidup dalam hidup saya. Amin. Dengar baik-baik. Kalau Besel diberi temannya, tidak sendiri, tapi Tuhan beri teman, artinya Tuhan gak membiarkan hidupmu dalam pelayanan, dalam apapun, dalam rumah tangga dan pekerjaan, tidak pernah membiarkan sendiri. Kalau Tuhan telah mengutusmu, Tuhan memakaimu, dan Tuhan menugasi segala sesuatu dalam hidupmu, mari kita lakukan, kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Amin. Siap saudara? Kerjakan sesuai kemampuan. Saudara sadar atau tidak sadar, di akhir-akhir zaman ini banyak anak-anak Tuhan yang sedang dibangkitkan oleh Tuhan. Di sekitar kita ada orang-orang yang seringkali menguatkan kita. Ada orang-orang yang seringkali menegur kita. Ada orang-orang yang seringkali mengingatkan setiap hidup kita. Itu bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Tuhan kirim orang-orang ini ada di tengah kita. Kenapa? Karena Tuhan mau setiap kita, anak-anak Tuhan, kita mengerjakan proyeknya Tuhan. Sama seperti Basael, dia beri tugas dan dia mengerjakan proyeknya Tuhan.
selalu bergantung sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, membangun kemah suci. Begitupun dengan hidup saudara dan saya. Selama saya masih Tuhan beri kesempatan hidup, yuk kita kerjakan proyeknya Tuhan. Kita mau berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita boleh menjadi berkat. Kalau saudara untuk menginjil, yuk kita menginjili. Tadi saya katakan jadi WL, ayo jadi WL. Jangan bilang saya nggak bisa. Maju terus bersama Tuhan. Karena Tuhan telah memperlengkapi hidup saudara. Puji nama Tuhan saudara. Jadi seberapa banyak yang mau melakukan tugas yang Tuhan sudah beri. Tugas yang dikerjakan oleh Bezalel itu berat. Bayangin saudara. Tapi tugas ini penting buat kehidupannya. Begitupun dengan hidup saudara dan saya. Mungkin pelayanan, mungkin pekerjaan saudara berat, tapi dengar baik-baik, Tuhan yang telah memampukanmu, memberi engkau keterampilan. Bukan hanya itu, Allah pun menyediakan semua yang kita butuhkan. Amin saudara. Makanya tetap semangat. Engkau gak pernah sendiri. Tanpa kita duga, kita pikirkan, Tuhan kirim partner, teman saudara, untuk selalu bekerja sama. Suami istri, saya bekerja sama dengan suami saya, Pak Yus. Dalam pelayanan saya dikirim untuk bekerja. Dia main musik, saya mau firman. Jadi saling. Suami istri harus saling bekerja sama. Sama-sama melayani WL Singer, kita harus kerja sama. Saling menolong, saling membangun, saling membantu. Luar biasa, Tuhan senang saudara. Jangan pernah asal-asalan. Asal jadi WL, asal jadi singer, asal khotbah. Saya paling takut kalau harus menyampaikan firman saudara. Kenapa saya takut? Saya nggak mau asal-asalan. Sebab itu anak-anak Tuhan tetap bersyukur ya. Kalau Tuhan sudah memilih, Tuhan telah memanggil, dan Tuhan telah mempercayakan. Mungkin kau dipercaya untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Itu kepercayaan yang luar biasa. Apa yang kita tabur, pasti kita akan menuai. Kita menabur yang baik, pasti kita juga menuai yang baik. Saya bersyukur di penabur benih kita bisa boleh bekerja sama satu dengan yang lain. Gak ada yang terhebat, gak ada yang terkuat, gak ada juga yang semua sama. Kita family, kita keluarga, bergandeng tangan, bersatu hati untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan akan perhitungkan itu dalam hidup saudara. Tuhan akan memberkati. Satu hal pesan Tuhan hari ini, mari anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk kita maju, kita bersiap untuk lebih lagi di dalam Yesus, melayani. Dalam pekerjaan pun kita kerjakan dengan proyeknya Tuhan. Lakukan. Hidup kita boleh menjadi berkat, berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di tengah keluarga kita berkarya untuk keluarga. Di tengah jemaat kita juga berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Makanya saya katakan bersyukur kalau masih ada di sekitar kita orang-orang yang Tuhan tempatkan buat saudara untuk menegur, mengingatkan, ya, untuk membangun rohanimu, untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Mengucap syukur. Ya, jadi kita berterima kasih sama Tuhan. Tuhan sudah berikan partner-partner yang terbaik buat saudara dan saya di tempat ini. Maka saya percaya kita akan mengalami berkat Tuhan, janji Tuhan. Semuanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan ketika kita berpulang kelak, Tuhan katakan, Marina, masuk, rumahmu sudah selesai, sudah tersedia. Amin saudara. Jangan kita berpulang. Tuhan bilang, maaf nak, aku tidak. Apa saudara?
Coba lebih kenceng lagi. Maaf nak, aku tidak mengenal engkau, nyala dari hadapanku. Tuhan, kembalikan lagi aku ke bumi. Bisa nggak kira-kira? Saya mau bertobat. Tidak, sudah nggak ada waktu. Tapi ketika Tuhan beri kesempatan hari ini, yuk kita manfaatkan waktu yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, biarlah semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Maka saya percaya janji Tuhan, Tuhan akan memberkati. Proses boleh ada, tantangan boleh ada, tapi kita percaya anak-anak Tuhan di sini akan terus maju bersama Tuhan Yesus. Mari kita mau tundukkan kepala kita, saudara. Pujian kembali, Tuhan, ku berikan semuanya. Satu hal yang Tuhan minta dalam hidup saudara, kita memberikan hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita berikan semuanya kepada Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya tubuh, jiwa, roh kita, hidup kita pun kita berikan untuk Tuhan. Harta hidup kita, rohani kita beri buat Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari, ketika Tuhan memanggil setiap saudara dan saya untuk maju dalam pekerjaan Tuhan, untuk melayani, untuk bersaksi, untuk menguatkan, menegur orang-orang di sekitar kita, mari kita mau lakukan. Karena kita tahu kalau Tuhan telah mengutus, mempercayakan satu kepercayaan, pekerjaan Tuhan, saya percaya sudah ada orang-orang yang ada di hatinya Tuhan. Mari mau sama-sama katakan, Tuhan, ku berikan semuanya. Ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semua. Katakan, ku ingin Tuhan, ingin menyenangkanmu selalu. Katakan, selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaan. Mari kita mau mengerti perasaan Tuhan. Kita juga boleh mengerti detak jantung Tuhan dalam hidup kita. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hati. Sekali lagi dari awal kita angkat pujian ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari taruh tangan kanan di dada kita. Aku berikan semua. Amin Tuhan. Engkau mengenal setiap hati kami. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami mau taat. Kami mau bersiap melakukan apa yang Tuhan sudah panggil dalam hidup kami. Baik dalam pekerjaan Tuhan, baik dalam pekerjaan sehari-hari dalam hidup kami. Kami mau terus berkarya untuk memuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami boleh melakukan apa yang Tuhan berkati dalam hidup kami. Kami mau tahu, ajar kami itu selalu mengerti detak jantung. Biarkan aku punya bahwa kami lebih mengenal Tuhan, bahwa kami lebih intim lagi dari hatiku. Kurang kata seirama dengan hatiku. Katakan, ajari aku Tuhan. Sekarang pandang masyarakat. Ajari aku mengerti perasaanmu. Dalam pujian ini sebagai kerinduanmu pada Tuhan Yesus. Biarkan aku punya keintiman
hatimu Tuhan Yesus. Ajari aku Tuhan, Ajari aku mengerti, amin Tuhan Yesus. Biar rabana mengerti tentang hidup yang sudah. biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Sampai kau dapati, Kau dapati hatiku seirama dengan hatimu, sampai kau dapati, sampai kau dapati hatiku. yes, Seirama dengan hatimu. benar Tuhan Yesus. Ajar kami mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Kami mau lebih lagi di dalam Engkau. Kami mau terus di akhir zaman ini, di waktu-waktu ini Tuhan. Kami mau terus bersiap, menyerahkan diri kami, hidup kami. Kami persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Di waktu-waktu ini Tuhan, kami Tuhan mau tetap taat, setia kepadamu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau terus bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan Yesus. Berjalan bersama dengan Engkau. Kami dituntun, dibimbing, diarahkan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami sangat berterima kasih. Tuhan pakai setiap kami untuk kemuliaan demi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Dimanapun Engkau kirim kami, kemanapun Tuhan Engkau tempatkan kami, biarlah hidup kami boleh menjadi berkat. Diberkati untuk jadi berkat, disembuhkan untuk menyembuhkan, dipulihkan untuk memulihkan, diselamatkan untuk menyelamatkan. Kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu. Ajari terus kami Tuhan untuk melakukan dalam setiap hidup kami, yaitu kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku percaya setiap umat-Mu di tempat ini, bahkan yang mengikuti live streaming, diurapi dengan urapan yang baru, dimateraikan dengan kuasa darah Yesus. Dan kami percaya kami boleh berjalan bersama dengan Engkau dalam setiap waktu, dalam setiap pekerjaan, pelayanan, dalam hidup keluarga. Biarlah kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Kita mau memberikan persembahan, terlebih kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kembali kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau telah mengingatkan kami Tuhan Yesus, lewat firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami pada malam hari ini Tuhan, kami mau diubahkan sikap hati kami Tuhan, untuk lebih siap, untuk lebih taat Tuhan Yesus kepada Engkau, dan selalu bergantung kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami mau juga Tuhan Yesus, mau seperti Bezalel bin Uri Tuhan Yesus. Engkau selalu memberikan, mengurapi roh Allah untuk kami Tuhan Yesus, memberikan pengertian, memberikan keahlian, memberkati kami dalam segala hal Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Amin. Ya Tuhan, saat ini kamu memberikan persembahan, Yes. Tuhan sucikan, kuduskan sebagian dari persembahan kami Tuhan. Kami memberi dengan sukacita, memberi dengan tulus Tuhan. Amin. Kau berkati Tuhan Yesus, yang tidak bisa memberi juga Kau berkati Tuhan Yesus. Tuhan pakai uang ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Amin. Hari ini persembahannya 2 ya.
bagimu. Kami balik kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau bersama hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Jemaat silakan untuk berdiri. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bagi kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan di situ pasti. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan amin. Yes. Silakan duduk. Dengan hormat saya minta untuk doa syafaat Ibu Kristanti untuk mendoakan doa syafaat. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Amin. Kita satukan hati kita untuk berdoa. Doa syafaat ini penting karena ini untuk menunjang kebangunan tubuh Kristus. Amin, dan yes. juga umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, karena Engkau yang maha tinggi, Engkau maha besar, Engkau maha kuasa, maha kudus. Layakan kami saat ini Tuhan. Kami rindu berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemerintah kami, Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, Amin Tuhan. para menteri, anggota MPR, DPR, eselon 1, eselon 2, TNI, Polri, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, kami berdoa supaya Engkau mengurapi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan, bertindak dengan bijaksana sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, karena kami percaya pemerintah kami ditentukan oleh Engkau sendiri Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia dari Sabang sampai Merauke sampai ke Pulau Rote Tuhan. Kau kirimkan hujan pertobatan besar-besaran Tuhan, supaya semakin banyak jiwa boleh datang mencari wajah-Mu dan mendekat kepada-Mu Tuhan.
karena Engkau sangat mengasihi mereka dan mereka sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang saat ini belum sempat hadir di tempat ini. Tuhan, kami tidak tahu Tuhan, tapi Engkau tahu keadaan mereka Tuhan. Yang sakit mari Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah mari Engkau kuatkan. Yang letih lesu berbeban berat Kau berikan kelegaan. Yang sedang mengalami masalah jalan buntu Kau berikan jalan keluar. Yang sedang mengalami keterikatan dengan apapun juga Tuhan, kami bersepakat bersatu hati menolak setiap ikatan-ikatan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau yang sanggup melepaskan belenggu-belenggu ikatan-ikatan itu Tuhan. Tuhan, tak lupa pada saat ini kami bersepakat berdoa untuk Saudari Ruth, putrinya Ibu kekasih kami Bulani Tuhan, yang besok akan dioperasi Tuhan untuk batu empedunya Tuhan. Tuhan, mari Tuhan Kau persiapkan saat ini Tuhan, persiapkan para dokter anestesi, dokter bedah, dokter yang hendak mengoperasi, serta dokter-dokter yang lainnya Tuhan, tim dokter, tim perawat, semuanya Engkau siapkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang melakukan operasi itu Tuhan, sehingga operasi boleh berjalan dengan lancar dan Saudari Ruth boleh segera dipulihkan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja turut menyertai dan penyertaan-Mu sempurna Bapa. Terima kasih Bapa, berkati juga Ibu Lani beserta suami, anak cucu mantu semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, semakin hari Engkau akan semakin memakai Ibu kekasih kami Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita mengangkat tangan pada Bapa di surga. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap jawaban doa yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa, kami berterima kasih dengan kami beribadah malam hari ini. Inilah rasa syukur, terima kasih kami persembahkan untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terimalah ucapan syukur dari kami umat-Mu di tempat ini. Semuanya kami kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya setiap kami umat-Mu, baik yang mengikuti live streaming maupun di tempat ini, kami boleh mengalami pemulihan, kesembuhan, pembalikan keadaan, bahkan Tuhan memberkati kami dengan berkat kelimpahan. Mari setiap kita boleh mengangkat tangan, saudara, pulanglah, terimalah berkat, pertolongan dan cinta kasih Tuhan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di dalam kehidupanmu, keluargamu, rumah tangga, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Tuhan telah mencurahkan minyak, anggur, gandum yang baru, tercurah di dalam hidupmu, mengalir di tengah usaha, bisnis, ekonomi, dan keluargamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kau kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung, kemanapun kakimu melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertaimu, menggendongmu, memagari, membentengimu, menyertai dan menudungimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, mulai malam hari ini hingga Maranatha, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan. Tuhan Kau memberkati hidup kami berlimpah-limpah. Bahkan Tuhan mengurapi setiap hidup kami dan memperluas daerah ekonomi kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Tuhan perluas apa yang kami kerjakan Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya ada
tangan Tuhan yang selalu menyertai, melindungi. Tangan Tuhan selalu menuju kami menggendong setiap hari. Kami percaya malapetaka, sakit penyakit, kutuk-kutuk tidak dapat mendekat pada kami. Ketakutan pun tidak dapat menimpa aku Tuhan. Beri haleluya. Sehingga kecemasan tidak menimpa aku Tuhan, karena dalam hidupku ada Roh Allah yang hidup.